Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa nanti misalkan ada kendala sinyal ya jaringan, mohon teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar ya. Misalkan tiba-tiba suara saya hilang ya dan kendala-kendala jaringan lainnya. Oke, kita masuk ke pertemuan terakhir ya. Nah, di fisika dasar sebelum UTS, termasuk ini mungkin pertemuan terakhir kita ya, karena saya sudah nggak ngajar teknik nuklir ya untuk mata kuliah lainnya. Nah, tapi sekali lagi saya pernah menyampaikan kalau teman-teman ingin apa ikut kompetisi LKTI dan lain sebagainya, nah silahkan saya welcome untuk kita berkolaborasi ya, meskipun saya nggak ngajar teman-teman lagi di mata kuliah lainnya ya. Nah, oke. Nah, materi kita di pertemuan 7 ini ada beberapa hal ya dari pusat massa, kemudian momentum, rotasi, dan juga momen inersia ya. Nah, ini pusat massa. Jadi salah satu contoh pentingnya pusat massa itu bisa membuat mainan seperti ini, Mas Mbak ya. Nah, ada yang belum tahu mainan ini? Nah, bisa apa namanya? Coba beli ya. Nah, mainan ini kalau kita pegang di paruhnya ya. Nah, dia bisa seimbang ya. Nah, ini adalah bagaimana contoh dari penerapan pusat massa. Jadi ini dihitung sedemikian rupa ya, sehingga kemudian misalkan kita asumsikan ini adalah sumbu X ya, kemudian ini sumbu Y ya. Nah, kita hitung dari setiap titik sehingga dia nanti akan terpusat di sebelah sini ya, di paruhnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari pusat massa ya. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa seluruh massa dari mainan burung ini ya itu terkonsentrasi di satu titik, yakni di paruhnya. Sehingga kalau kita bisa meletakkan paruh itu ya, dia bisa seimbang, teman-teman ya. Nah, jadi secara definisi ya, pusat massa itu adalah titik imajiner ya. Nah, kalau ini titiknya langsung ada di paruh, teman-teman ya. Nah, tapi pada beberapa banyak sistem geometri ya, pusat massanya itu dia tidak ada tempatnya ya. Misalkan ini ada cincin nih, ada cincin ya. Nah, dia pusat massanya di mana? Di tengah ya, di pusat. Nah, dia padahal di pusat itu nggak ada bagian cincinnya ya. Nah, sehingga kemudian secara definisi umumnya pusat massa itu adalah titik imajiner, teman-teman ya. Nah, karena belum tentu dia apa namanya letak dari komponennya atau letak dari bendanya ya, imajiner. Seperti cincin ini di tengah itu kosong, tapi di kosong itulah sebenarnya pusat massanya ya. Jadi misalkan kita bisa punya tali gitu ya. Nah, ini di tali. Nah, kemudian kita pegang di tengahnya, maka dia bisa seimbang, teman-teman ya. Nah, kemudian di mana seluruh massa objek ya, atau sistem dapat dianggap terkonsentrasi. Nah, jadi seperti burung tadi ya, dia ada sayap, ada ekor, ada badan, tapi kita asumsikan dia terkonsentrasi di paruhnya ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menganalisis gerak ya. Nah, jadi kita bisa mengasumsikan benda yang besar, misalkan cincin ini kita asumsikan dengan titik aja ya. Nah, itu pentingnya dari pusat massa. Sehingga kita tidak perlu menghitung misalkan ada mobil gitu ya. Nah, ini mobil ini pusat massanya di mana gitu ya. Nah, katakanlah dia di pusat sini. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini aja. Nah, dengan asumsi nanti untuk kecepatan komponen lainnya, nah itu mendekati ya dengan kecepatan di pusat massa. Nah, dan konsep pusat massa ini tidak hanya relevan di mekanika klasik ya, di gerak GLB, GLBB dan sebagainya, tapi juga di fisika modern ya, termasuk di astrofisika ya, dinamika fluida nanti di mekanika fluida teman-teman juga ada center of mass ya atau pusat massa, bahkan juga di fisika partikel ya. Nah, konsep pusat massa masih relevan teman-teman ya di topik-topik tersebut. Nah, kenapa kemudian penting pusat massa? Karena yang pertama analisis gerak kita menjadi lebih sederhana ya. Nah, tadi mobil kita nggak perlu kemudian menghitung kecepatan rodanya berapa ya. Kalau dia bergerak ke kanan misalkan ya mobilnya ya.
kecepatan dari bempernya berapa ya. Nah, kita asumsikan dia sebagai titik saja ya. Nah, proses mengubah dari mobil ini ke titik, nah itu perlu dihitung pusat massanya ya. Nah, sehingga analisis gerak menjadi lebih sederhana. Kemudian penting juga ya kita mengetahui, nah, ada yang bocor suaranya. Oke, nah penting juga kita mengetahui pusat massa karena tadi ya, dia ketika kita meletakkan pusat massa itu ke tangan ini ya, dia bisa seimbang ya. Nah, jadi bisa stabil dia. Jadi kalau teman-teman mendesain jembatan ya, nah teknik sipil ya. Nah, kalau teman-teman misalkan di teknik sipil, nah pusat massa ini panjang ya dipelajarinya ya. Mungkin tidak hanya satu pertemuan, bisa 4 sampai 5 pertemuan ya. Karena teman-teman di teknik sipil itu perlu mendesain jembatan ya yang pusat massanya itu yaitu yang bisa disangga oleh apa namanya fondasinya ya. Nah, termasuk arsitek dan sebagainya. Nah, dia perlu meletakkan tiang pancang ya di sipil ya. Kalau arsitek kan didesain aja ya. Nah, tiang pancang itu dipastikan diletakkan di pusat massa ya. Nah, jadi supaya kemudian bangunan, jembatan dan lain sebagainya ya itu bisa stabil ya. Kemudian pusat massa juga nanti akan kita lihat dia dipakai dalam analisis rotasi dan juga dinamika benda tegar ya. Di momen inersia dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan menggunakan konsep dari pusat massa. Bahkan di olahraga ya, di judo misalkan ya. Nah, di olahraga yang melibatkan bantingan dan sebagainya. Nah, konsep pusat massa ini bisa membantu teman-teman untuk membanting lawan ya. Nah, kebetulan minggu lalu saya bertemu dengan salah satu alumni teknik nuklir ya, yang saat ini menjadi PNS di seperti batannya nuklir gitu ya. Namanya Mas Ari Hamdani ya. Nah, beliau bercerita bahwa sudah menjadi permanent researcher ya di Jepang ya. Nah, tapi residensinya masih Indonesia ya. Jadi punya visa khusus gitu ya. Nah, alumni teknik nuklir angkatan 2005. Dan selain hobi beliau di nuklir, nah beliau juga ikut olahraga judo ya. Nah, ketika saya cek di Instagramnya banyak ya beliau membanting-membanting gitu ya. Nah, itu tentu dengan konsep fisika ya. Nah, kemudian dalam desain kendaraan dan pesawat terbang, nah ini tentu ya supaya stabil ya. Nah, kapal laut juga ya, Budiono Siregar ya, yang cita-citanya kapal laut, teman-teman tahu nggak videonya ya? Nah, itu dia perlu memperhatikan pusat massa, teman-teman ya. Nah, bagaimana di teknik nuklir sendiri ya? Nah, saya baca-baca ya. Nah, ini di teknik nuklir, teman-teman, terutama yang di reaktor nuklir ya. Nah, jadi pusat massa itu penting untuk mengetahui bagaimana stabilitas strukturnya ya. Nah, jadi struktur reaktor itu punya pusat massa yang harapannya bisa terdistribusi dengan baik. Nah, itu bisa lebih stabil dan dapat menahan berbagai gaya eksternal seperti misalkan ada getaran ya, ada gempa ya, ada atau fluktuasi termal yang dihasilkan selama operasi. Jadi kalau itu diperhitungkan dengan baik, maka struktur reaktor teman-teman itu bisa stabil ya. Nah, atau ketika handling dan transportasi material radioaktif misalkan ya, bawa bahan bakar nuklir ya, bawa limbahnya gitu ya. Nah, jadi pusat massanya itu juga harus diperhitungkan ya, supaya kemudian bahan bakar nuklir ya atau limbah nuklir ya itu bisa ditransportasikan ditangani dengan aman ya, terutama dalam kondisi penyimpanan sementara, pengangkutan atau pengolahan limbah jangka panjang ya. Nah, tentu kita tidak ingin ada kebocoran dan sebagainya ya. Nah, maka perlu dihitung distribusi masanya ya. Nah, dia di mana pusat masanya. Atau yang banyak diteliti oleh kakak tingkat Anda ya terkait dengan floating eh, nuklir reaktor ya. Jadi reaktor nuklir terapung ya. Nah, ini grup risetnya Pak Alexander ya dan mahasiswa-mahasiswanya. Nah, tentu supaya reaktor nuklir itu bisa terapung dengan aman ya. Nah, ini perlu dihitung pusat masanya ya. Nah, sehingga kemudian bisa stabil meskipun ada ombak laut ya atau cuaca ekstrim gitu ya. Nah, jadi ini pentingnya teman-teman di teknik nuklir untuk mempelajari pusat massa teman-teman ya. Dan ini menjadi landasan bagi pembahasan kita di malam hari ini. Nah, ini rumusnya ya. Rumus menghitung pusat massa ya. Jadi kita perlu pecah ya ke tiga koordinat ya. Ada koordinat X, Y, dan juga
Z ya, X, Y, dan Z ya. Nah, jadi ada ini sudah di SMA ya. Jadi dari misalkan ada titik-titik begitu ya. Nah, discrete. Nah, jadi M besar ini adalah jumlah seluruh massa ya. Jadi rumus lain dari ini adalah XCOM. COM itu adalah singkatan dari center of mass, teman-teman ya. Nah, pusat massa ya adalah ya sigma MI ya. Jadi seluruh titik-titiknya ya, sigma MI. Nah, ini kemudian sigma MI XI ya. Nah, untuk yang sumbu X, yang sumbu Y berarti MIYI, yang sumbu Z ini ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa resultannya ya. Nah, karena vektornya ya, misalkan dia arah ke sini gitu ya, pusat masanya arah ke sini misalkan. Kok hilang? Oke, saya gambar lagi ya. Nah, ini ya, pusat masanya misalkan ke sini ya. Nah, itu kan perlu dinyatakan dalam vektor ya. Nah, vektornya sama seperti yang sebelumnya telah kita bahas di vektor ya. X, I ada vektor satuannya ya, X, Y, J dan Z, K ya. Nah, besarnya R, nanti bisa kita kuadratkan ya. X, kuadrat tambah Y, kuadrat ya, ini magnitudonya ya. Tambahkan Z, kuadrat ya. Nah, ini untuk yang partikel ya atau diskrit ya. Nah, jadi terdiri dari banyak partikel. Kalau dia solid bodies ya, misalkan balok gitu ya, tabung dan sebagainya. Nah, kita perlu menggunakan bentuk integral ya. Nah, jadi bentuk integral. Dan kalau solid bodies berarti ada massa jenis ya, di mana massa jenis adalah pembagian massa dan volume ya. Nah, sehingga kita bisa substitusi nih bahwa kan rho sama dengan M per V ya. Nah, M sama dengan rho kalikan V ya. Nah, jadi kemudian eh, bisa bisa kita masukkan ya ke persamaannya ya. Nah, bahwa XCOM sama dengan nih seper M sama ya. Nah, dia juga seper V ya. Nah, ini ada rho-nya ya harusnya ya. Nah, ada rho-nya. Tapi kalau dia sudah DV ya, ya sudah tidak perlu rho lagi ya. Nah, karena dia sudah DV kecuali dia DM ya ininya ya di integralnya ya teman-teman ya. Nah, ini kan sudah DV maka ininya juga V ya, nggak perlu rho lagi. Nah, jadi kita bisa kalau di solid bodies bisa menggunakan massa atau volume ya. Keduanya sama-sama benar ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang tahu sebelah kiri ini mainan apa teman-teman? Ada yang pernah main bisa ketikkan di kolom komentar. Jenga ya, nah ya betul ya. Nah bisa nggak teman-teman nyusun jenganya seperti ini ya? Nah ini pusat masanya di mana ini ya? Nah, oke ini kalah ya kalau kita ngambil dan dia runtuh. Nah itu kita kalah ya main jenganya ya. Nah ini bisa nggak runtuh teman-teman ya? Oke, nah ini adalah rumus-rumus pusat massa ya. Ini ngulang di SMA teman-teman. Oke kita lanjut. Nah ini contohnya ya. Nah ini contoh soal. Ada tiga partikel ya dengan massa M1 1,2, M2 2,5 dan M3 3,4 ya membentuk segitiga sama sisi ya dengan panjang sisi 140 ya. Nah, jadi dia ada massa satu, massa 2, massa 3 ya. Massa satu, massa 2, massa 3 dengan panjang sisi segitiga sama sisi ya 140, 140, 140. Nah, pertanyaannya eh, di mana pusat masanya ya. Nah, karena ini masanya beda-beda, jelas dia tidak mungkin di tengah sini ya.
Nah, kecuali masa satu, masa 2, masa tiganya sama, maka dia perpotongan ya dari setiap proyeksinya ya. Nah, ntar yang saya buat lebih bagus ya. Nah, ini perpotongan di sini ya, misalkan ya. Nah, di sini perpotongannya. Ini kalau masanya sama. Nah, tapi kalau masanya beda, nah kita perlu hitung ya. Cara hitungnya dengan rumus yang tadi ya. Nah, jadi pertama kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, X-nya itu, teman-teman ya, perlu dihitung ya. Ini 0 ya. Ini 140, maka di sini adalah 70,140 ya. Nah, ini 0,0, ini 140,0 dan ini adalah 70,140 ya. Maka masukkan nih M1-nya, misal ini M1-nya di sini ya. M1 di sini, M2 di sini, M3-nya yang di atas ya. Nah, masukkan M1 1,2 kilo ya. Kalikan 0 X-nya, tambahkan 2,5 kali 140 ya, tambahkan, nah, dibagi dengan massa total 1,2 tambah 2,5 tambah 3,4 ketemu X-nya 83 ya, berarti sekitar di sini ya. Nah, 83. Begitu juga Y-nya ya. Nah, Y-nya, oh ya, enggak 140 ya, karena dia Pitagoras ya. Nah, jadi Pitagoras ini 70, ini 140. Y-nya berapa teman-teman? Berarti akar 140 kuadrat dikurangi 70 kuadrat ya, sama dengan 120 ya. Berarti ini 70,120 teman-teman. Nah, dimasukkan nanti ya. Nah, ini 0 ya. Y-nya 0, 0, ini 120. Ketemu 58 ya di sini. Maka nanti pusat masanya sekitar di sini nih. Nah, ini adalah 58,83. Nah, jadi misalkan ada tali yang menghubungkan antara objek 1, 2, dan 3 ya, dan dia di pusat masanya ya, di sini misalkan. Nah, di sini talinya, nah dia akan seimbang teman-teman ya. Nah, bisa stabil gitu strukturnya. Nah, konsep pusat massa ini juga yang dipakai di tensegrity ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke momentum ya. Jadi tensegrity itu adalah suatu sistem ya yang dibuat seolah-olah apa namanya, sangat seimbang ya. Dan ini menjadi landasan bangunan di luar angkasa, teman-teman ya. Nah, ini tensegrity. Tensegrity. Saya pernah bikin ya. Nah, ini ya. Nah, ini konsep pusat massa, teman-teman. Ini benar ya, saya pernah nyoba. Bahkan kalau teman-teman mau apa namanya, bikin sendiri juga bisa ya. Nah, ini ya. Jadi ada tali, tegangan tali nanti yang menyeimbangkan ya. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah melayang ya. Padahal enggak ya. Di sini distribusi massanya ya diseimbangkan oleh tegangan talinya ya. Nah, ini. Nah, kan ada yang sampai didudukin teman-teman ya. Nah, ini meja ya. What's the table called again? It's a tension integrity table. An Nepal table. Go ahead. Same thing. Nah, ini ya. Nah, bisa ngopi ya teman-teman. That's so cool. All right, let me go around it. Gotta put something on it. Guys. Oke. What's the table called again? Jadi itu contoh penerapan dari pusat massa, teman-teman ya. Jadi pusat massanya itu sedemikian rupa sehingga dia diseimbangkan oleh tegangan talinya ya. Nah, kenapa itu bisa menjadi fondasi di luar angkasa ya? Karena hemat material, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dia secara penggunaan material bisa lebih sedikit ya. Nah, nih, jadi kalau yang biasa itu cukup banyak ya, perlu kaki-kaki. Nah, ini nggak perlu teman-teman ya. Bisa lebih hemat material ya. Kemudian juga bisa lebih stabil jika misalkan ada goncangan ya, kena angin yang
kencang di Mars misalkan ya. Nah, dia bisa tetap stabil gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Maka kalau teman-teman baca ya, nah, Tensegrity in Space ya, pengembangannya ini untuk di luar angkasa, teman-teman ya. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Jadi strukturnya bisa lebih kompleks, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu terkait pusat massa, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ke momentum, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Mudah ya. Oke, Mas, Mas atau Mbak ini ya, Mas Inan ini open mic, mau bertanya mungkin? Oke, kemencet ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, momentum ya sekarang ya. Nah, momentum itu apa ya? Momentum itu adalah salah satu parameter ya pada benda yang bergerak ya, dan dia memiliki massa. Nah, momentum adalah kalau secara matematis perkalian antara massa dan kecepatan ya. Nah, momentum ada dua, nanti ada momentum linear dan ada momentum angular, teman-teman ya. Nah, momentum linear itu untuk yang gerak lurus, momentum angular untuk yang bergerak melingkar. Jadi yang benar-benar MVP ya, itu ya momentum ya, karena rumusnya MVP, teman-teman ya. Nah, dan pernah saya sampaikan ya bahwa bentuk asli dari hukum Newton itu bukan F sama dengan ma ya. Nah, jadi hukum Newton itu kalau teman-teman lihat di manuskrip aslinya ya, di Principia of Mathematica, itu bukan F sama dengan ma ya. Nah, tapi bentuk aslinya ini ya, bahwa F gaya itu adalah perubahan momentum terhadap waktu ya. Nah, dan kalau kita jabarkan ya, D mv per dt ya. Nah, kalau massanya itu tidak berubah dalam bergerak ya, nah itu bisa kita keluarkan M-nya. Jadi M-nya sebagai konstanta ya, dv per dt. Nah, dv per dt ini sama dengan A ya, M kalikan A. Tapi kalau dalam bergerak masanya itu berkurang ya, misalkan roket atau pesawat ya, karena ada bahan bakar yang terbakar di situ, nah kita nggak bisa pakai rumus ini ya, nggak bisa pakai F sama dengan ma ya. Nah, makanya kemudian kita pakai kalau yang dia berubah terhadap massa ya ketika bergerak, dmv per dt ya. Maka pakai m aksen v plus mv aksen ya, atau v dm per dt ya, plus m dv per dt ya. Nah, ini rumus gayanya nanti ya. Nah, kalau dia melibatkan perubahan massa ketika bergerak, teman-teman ya. Nah, perlu kita ingat ya, dari P sama dengan MV ya. Nah, ini objek dengan massa yang besar ya, yang bergerak dengan lambat ya. Jadi M-nya besar, V-nya kecil, itu punya momentum yang sama dengan kalau apa namanya, objeknya kecil tapi V-nya besar ya. Nah, jadi misalkan teman-teman ya ditabrak truk tapi kecepatannya rendah ya. Nah, itu seolah-olah sama momentumnya ya. Kalau kita mengabaikan luasan dari penampang truknya ya, dengan ditembak oleh peluru ya, yang dia ringan tapi kecepatannya tinggi ya. Nah, itu akan dihasilkan momentum yang sama. Nah, ini ada meme bagus ya terkait momentum ya. Nah, jadi eh, yang bisa menghentikan remnya kan truknya ya. Nah, tapi kan batunya nggak ada remnya ya. Maka hukum kekeralan momentum, teman-teman ya. Nah, ketika direm, momentumnya berubah jadi kalor ya. Nah, tapi yang batunya nggak ada, lost doll ini ya. Maka dia menabrak ke depannya ya. Nah, ini nggak tahu nasibnya supirnya ya. Semoga selamat, teman-teman ya. Nah, ini contoh dari momentum ya. Nah, dan momentum itu juga bisa dijumlahkan ya. Nah, jika ada sebuah sistem, nah dia ada
terdiri dari berbagai macam momentum. Nah, bisa kita lakukan penjumlahan linear ya, di mana momentum total sama dengan P1, P2 tambah P3 sampai Pn ya. Nah, kalau dia banyak sistem ya, banyak partikel. Nah, setelah momentum ya, nah ada juga kemudian tumbukan dan impuls ya. Nah, kenapa ini penting ya? Karena dengan impuls kita bisa mengubah arah gerak benda ya. Nah, misalkan ini ada baseball ya. Nah, kalau di kita kasti ya mainnya ya. Nah, ini eh, arah geraknya misalkan pertama ke kiri ya, ke sumbu X negatif. Tapi karena terkena impuls ya, nah dia akan bergerak ke kanan ya. Nah, jadi dengan adanya impuls kita bisa paham bagaimana benda itu bisa berubah arahnya ya, perubahan geraknya ya. Bahkan bisa lebih lambat ya. Kalau misalkan awalnya 50 meter per second ya bisa jadi nanti kalau pukulannya kencang dia bisa lebih cepat ya, bisa jadi 80. Atau kalau pukulannya pelan ya, nah bisa berkurang ya, jadi 40 ya dan seterusnya ya. Nah, berarti ada kalor yang kemudian diserap oleh pemukulnya ya. Nah, kaitannya dengan momentum apa? Nah, impuls itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda selama waktu tertentu, teman-teman ya. Simbolnya J ya, untuk membedakan dengan I. Kalau I arus ya. Nah, J impuls sama dengan gaya dikalikan selisih waktu ya, F delta T. Nah, kita tahu bahwa F itu adalah delta P per delta T, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah J, masukkan F-nya ya tadi ya. Delta P per delta T dikalikan dengan delta T. Nah, maka impuls itu adalah hakikatnya adalah perubahan momentum, teman-teman ya. Nah, itu kalau bendanya discrete ya, partikel. Tapi kalau dia solid bodies, nah impulsnya eh, atau gayanya merupakan sebuah fungsi ya. Nah, itu adalah integral, teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Jadi sumbu X adalah waktu, sumbu Y adalah gayanya ya. Nah, jadi ketika tepat bola baseball ini mengenai pentungnya ini ya, nah dia impulsnya bisa sangat tinggi ini ya. Nah, F delta T, selisihnya milisecond ya. Nah, milisecond kemudian diubah lagi menjadi energi gerak, teman-teman ya, berubah arah. Jadi selama ini ya, dia mengalami perubahan arah ya. Nah, itu nah, kemudian dari impuls momentum juga ada kekekalan ya, kekekalan momentum, ada kekekalan energi ya. Nah, jadi momentum juga punya kekekalan ya. Jadi total momentum linear sebelum waktu T itu sama dengan total momentum setelah waktu T ya. Nah, atau kalau dia bertumbuk gitu ya. Nah, bertumbukan. Nah, momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan ya. Di mana kemudian kita mengenal juga dengan koefisien restitusi ya. Nah, ini adalah kecepatan setelah tumbukan dikurangi dengan kecepatan sebelum tumbukan dibagi dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan ya. Nah, nilainya dari 0 sampai 1, teman-teman ya. Kalau 1 artinya dia akan memantul sempurna ya. Nah, tapi kalau 0 dia nempel gitu ya, teman-teman ya. Nah, prinsip hukum kekalahan momentum ini menjelaskan kenapa roket bisa bergerak ke atas ya. Nah, jadi ketika bahan bakar dikeluarkan ke bawah ya, ada momentum ke bawah dia. Nah, kemudian ini eh, roket mendapatkan karena harus apa namanya? Harus kekal ya momentum ya. Nah, maka kemudian roket mendapatkan momentum ke atas, teman-teman ya. Nah, arahnya berlawanan dan sama besar ya. Jadi semakin besar gaya dorongnya, maka semakin besar juga nanti roket terangkat ya ke udara ya. Nah, jadi semakin besar thrust-nya ya, gaya dorong dari bahan bakarnya, maka roket akan semakin mudah untuk ke udara ya. Nah, ini dulu ada meme ya, berkelahi ya, bertumbuk kita ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa koefisien restitusinya ya kalau mau bertumbuk ya. Nah, oke. Nah, setelah konsep
momentum ya, pusat massa, momentum, kemudian juga impuls, juga hubungan momentum. Nah, itu semua nantinya bisa kita gunakan untuk gerak rotasi, teman-teman ya. Nah, jadi di gerak rotasi itu mirip dengan gerak translasi ya, gerak lurus, ada padanan-padanannya ya. Nah, ini ada namanya kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut atau angular velocity ya. Nah, itu sama seperti delta S per delta T ya. Tapi alih-alih kita menggunakan delta S, nah kita menggunakan perubahan sudutnya ya, delta T, delta theta per delta T ya. Nah, kemudian sama dengan GLBB ya, gerak rotasi juga punya bentuk yang sama ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu menghafal banyak persamaan teman-teman ya. Karena bentuknya antara persamaan linear itu sama dengan persamaan rotasinya ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Itu memiliki bentuk yang sama gitu ya. Bahkan apa namanya energi kinetik ya itu juga sama teman-teman ya. Nah, jadi kalau di linear kan setengah mv kuadrat ya. Nah, di gerak rotasi kita punya gerak apa namanya energi kinetiknya adalah setengah IW kuadrat ya, di mana I di sini adalah momen inersia ya. Ini seperti massa ya. Nah, jadi kalau di gerak translasi momen inersia itu dia mirip dengan massa ya. Nah, semakin besar momen inersianya, semakin susah benda itu digerakkan, diputar ya, diputar. Sama dengan benda, semakin besar dia masanya, semakin susah dia untuk dipindahkan ya. Nah, di gerak rotasi juga demikian, semakin besar momen inersianya, nah semakin sulit objek itu untuk diputar ya, di rotasi ya. Nah, itulah kenapa kemudian momen inersia di pusat ini ya, nah di pusat batang nih ya, misalkan saya punya bolpen ya, nah memutar ini itu energinya lebih besar dibandingkan kalau saya memutar seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi itu karena perbedaan momen inersia teman-teman. Oke, nah ini contohnya ya berbagai macam sistem inersia sistem ya. Nah, ini dalam membuat materi ini saya terpikir meme ini ya. Nah, ini kemudian diposting kemarin ya di Warstack ya. Nah, kalau ada aku butuh momen yang tepat ya, momen yang seperti apa ya, yang setengah mr kuadrat atau yang mana gitu ya. Nah, ini disebut dengan momen inersia dari berbagai macam benda ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga di SMA ya. Nah, ini untuk cincin ya, cincin apa namanya kopong ini ya. Nah, itu mr kuadrat teman-teman ya. Tapi kalau ada ketebalannya, nah ini setengah mr1 kuadrat plus r2 kuadrat ya. Nah, kalau dia silinder ya setengah mr kuadrat teman-teman ya. Nah, dan seterusnya ya. Bola ya 2/5 mr kuadrat ya. Nah, ini semata-mata apa berdasarkan geometrinya ya. Nah, jadi dari sini kita lihat beberapa benda itu lebih sulit diputar ya dibandingkan dengan benda yang lain ya. Kita ingat semakin besar I-nya itu semakin sulit untuk diputar ya. Nah, dan bergantung pada sumbunya ya. Nah, ini misalkan kalau yang ini dia diputar terhadap apa tengahnya ya. Nah, tapi kalau yang ini dia diputar terhadap apa permukaannya ya. Nah, jadi beda. Kalau dia diputar terhadap tengahnya ya. Nah, dia ini pusatnya diputarnya ya. Nah, dia mr kuadrat. Tapi kalau dia diputarnya terhadap apa ini ya? Eh bagian dari cincinnya, nah dia nilainya setengahnya ya. Oke. Nah, konsep momen inersia dan gerak rotasi. Nah, kemudian punya padanannya ya dalam bentuk torsi. Nah, torsi ini seperti gaya ya. Nah, kalau gaya itu adalah
tarikan atau dorongan ya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dengan percepatan tertentu ya. Nah, torsi ini adalah gaya yang dibutuhkan untuk memutar ya. Nah, maka secara vektor rumusnya adalah R cross F ya, teman-teman ya. Nah, kalian vektor cross artinya sin ya. Nah, RF cos sin sudutnya ya. Di mana sudutnya itu adalah sudut yang dibentuk oleh lengan torsi dan gayanya ya. Nah, itulah kenapa kalau kita 90 derajat ya. Nah, itu akan menghasilkan tau sama dengan RF ya. Nah, ini yang paling maksimal teman-teman ya. Jadi kita menghasilkan F-nya itu bisa sekecil mungkin ya. Nah, gayanya nah ini bisa sekecil mungkin teman-teman kalau teman-teman 90 derajat ya. Tapi kalau teman-teman ada pengaruh sudutnya ya. Nah, misalkan 30 derajat ya. Sin 30 itu kan setengah ya. Nah, setengah maka nanti dia menjadi lebih berat ya. Nah, ini gayanya ini yang teman-teman berikan dorongan atau tarikan atau dorongan ya. Nah, F-nya dia akan menjadi lebih berat ya. Maka kalau narik benda, nah usahakan teman-teman ya itu membentuk sudut 90 derajat ya karena itu menghasilkan gaya yang paling ringan ya. Nah, kalau tangannya teman-teman bentuk sudut seperti ini wah, itu akan semakin berat ya. Nah, atau seperti ini ya. Nah, itu juga berat. Jadi usahakan 90 derajat ya bentuk sudutnya karena bisa dihasilkan yang paling ringan ya gayanya ya. Tuh tau per R ya. Kalau tadi kita kalau pakai sin 30 aja ya. Nah, sin 30 itu kan setengah ya. Nah, dia menjadi dua kalinya teman-teman ya kalau kita pakai sin 30 ya. Nah, konsep torsi ini juga dipakai ya di bela diri judo ya. Nah, di mana yang benar untuk bisa membanting ya, pusat massa teman-teman itu harus berimpit dengan pusat massa lawan ya. Nah, kemudian ini membentuk juga sudut 90 derajat ya. Nah, jadi pusat massa manusia itu ada di pusar teman-teman ya. Nah, usahakan punggung teman-teman ini nempel dengan pusar lawan ya. Nah, baru kemudian dibanting ya bentuk 90 derajat ya. Nah, kalau ada selisih di sini ya, nah nggak berimpitan, nah dia eh, usaha yang dibutuhkan lebih besar ya. Nah, ada dua torsi nanti ya. Nah, teman-teman perlu memutar badan teman-teman sendiri dan juga perlu memutar dari lawan ya. Nah, kalau ini teman-teman hanya perlu memutar badan teman-teman, maka otomatis lawan juga akan terbanting gitu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu konsep torsi ya. Nah ini coba kuliahnya offline ya, bisa kita praktekkan di kelas ya. Nah saya butuh sukarelawan ya untuk banting gitu ya. Nah untung kuliahnya online ya, jadi nggak perlu kita praktekkan teman-teman. Nah dari konsep tadi ya, nah saya punya pertanyaan nih. Nah ini teman-teman lihat ya, di sini ada sebuah sistem ya. Yang satunya itu ada pemberat ya di tengah dan satunya di ujung ya. Nah kan tadi kita telah belajar ya bahwa semakin panjang lengan torsi seharusnya semakin enteng gaya yang dibutuhkan ya. Tau sama dengan FR ya. Nah, jadi F itu sama dengan tau per R ya. Nah, jadi semakin panjang lengan torsinya, gayanya itu harusnya semakin enteng ya. Nah, tapi kenyataannya, nah ini ya, kenapa kok video di samping itu sebaliknya ya? Nah, yang ini kan gaya lengannya kan lebih panjang ya daripada yang di kiri ya, yang di kanan ya. Nah, dia misalkan R ya, yang ini hanya setengah R atau sepertiga R. Nah, harusnya kan lebih mudah yang di kanan ya. Nah, tapi kok kenyataannya lebih mudah yang di kiri. Nah, gimana nangkep nggak pertanyaannya? Ini sama ketika teman-teman pakai tang ya. Nah, kalau skrupnya itu alot ya. Nah, teman-teman perlu menggunakan tang yang lebih panjang ya. Nah, ini itulah kenapa untuk alat berat ya, alat-alatnya itu panjang-panjang ya.
Karena tadi tau sama dengan FR ya. Dan F itu adalah tau per R. Jadi semakin besar R-nya, F-nya bisa semakin kecil ya. Nah, jadi kalau teman-teman tidak terlalu berotot ya, tapi mau apa namanya bongkar-bongkar misalkan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan kunci Inggris ya atau apapun yang lebih panjang ya. Nah, karena nanti gayanya bisa semakin ringan. Tapi pada konsep ini itu nggak berlaku teman-teman ya. Nah, ini yang lebih panjang justru malah lebih susah digerakkannya. Nah, ada yang untuk pendapat di sini? Silahkan. Keliru nggak apa-apa ya. Silahkan. Atau teman-teman mau ketikkan di kolom komentar juga bisa ya. Kenapa ya? Kok bisa terjadi yang sebaliknya teman-teman ya? Gravitasi. Tidak ya, ini sama ya. Jadi yang menggerakkan itu ini loh. Ada bandul kecil ya dengan massa yang sama ya. Nah ini. Jadi gravitasinya sama teman-teman ya. Perpindahan beratnya lebih banyak yang kanan. Nah, maksudnya gimana ini Mas Raihan Amir? Bisa open mic Mas. Eh, eh, Kayak yang kanan itu kan lebih banyak gitu. Kayak misalnya 10 eh, berpindah 10 derajat itu lebih panjang kalau yang kanan daripada yang kiri. Kalau Oke. dalam kayak panjang. Oke, yang lain paham nggak teman-teman? Gimana? Mas Irvin beratnya semakin dekat dengan inti. Coba dijelaskan Mas. Hampir sama kayak yang tadi, Pak. Karena Gimana? beratnya Hampir sama kayak yang tadi bagaimana? tadi kan ini enggak kan? Putus-putus ya suaranya ya. Oke, Mas Kai, gimana Mas Kai? Perbedaan jarak benda ke inti bisa dijelaskan lebih lanjut? Dari rumus Simatal itu kan F dikali R, di mana Hmm, F itu gaya kita bisa anggap jadi gaya berat dan R itu jarak bendanya ke inti. Nah, untuk yang bagian kanan itu bendanya lebih jarak bendanya lebih jauh dari inti. Jadi inersianya lebih besar. oke ya. Nah, jadi pada sistem yang seperti ini itu kita tidak bisa mengasumsikan ya. Nah, benar ya jawabannya. Tidak bisa mengasumsikan bahwa tau-nya konstan ya. Nah, kalau yang tadi memang yang seperti contoh sebelumnya, nah sekrup itu ya itu sudah punya torsi yang fix nilainya ya, maka ada torsimeter. Nah teman-teman nggak bisa dalam apa namanya mengunci mur ya atau baut itu nggak boleh terlalu kencang ya, bisa patah ya. Nah, jadi kalau di mekanik-mekanik yang bagus ya itu dilengkapi dengan wrench meter ya. Nah, atau torsimeter ya. Jadi beberapa baut ya itu punya nilai maksimum torsinya ya. Nah, ini pada sistem ini kita mengasumsikan bahwa torsinya itu tetap, teman-teman ya. Nah, kalau torsinya tetap, maka semakin panjang lengan torsinya, gayanya menjadi semakin kecil ya. Nah, tapi kenapa Pak kok banyak eh, kunci Inggris itu kok pendek-pendek aja ya? Nah, karena masalah biaya, teman-teman ya. Semakin panjang ya material yang dibutuhkan semakin banyak, harganya semakin mahal. Ada juga kok kunci Inggris yang sampai meteran ya. Nah, jadi tapi teman-teman mau bongkar apa? Bongkar truk gitu ya. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Ada bahkan yang sampai 3 meter, teman-teman ya, kunci Inggris ya. Nah, itu berarti kalau untuk bongkar bis kayaknya ya. Nah, long range. Nah, ekstra ya. Nah,
Jadi mana yang ada foto mekaniknya ya? Foto ya. Ada saya pernah lihat ya, 2 meter ya mungkin ya. Nah ini yang pendek-pendek ya. Nah jadi panjang ya teman-teman ya. Nah itulah kenapa di bengkel juga banyak alat yang menghubungkan ke lengan yang lain yang lebih panjang teman-teman ya. Nah saya pernah lihat apa namanya yang cukup panjang ya. Nah, karena memang semakin panjang lengan gayanya, semakin enteng, teman-teman ya. Nah, tapi biayanya, harganya semakin mahal ya, karena material yang dibutuhkan semakin banyak ya. Nah, juga harus lebih kuat ya. Bisa jadi kalau material biasa dari besi ya. Nah, kalau yang panjang itu supaya nggak patah ya, ini dari komposit ya, ada kandungan titanium dan sebagainya mungkin ya, sehingga lebih kuat, sehingga lebih mahal ya. Nah, ini. Oke, nah. Kalau yang di sini itu tone-nya nggak konstan, teman-teman ya. Tone-nya justru berubah ya. Nah, tone-nya adalah IA. Kalau tadi itu tone-nya konstan, nah di sini tau sama dengan IA ya. Di mana tadi FR itu sama dengan IA. Nah, jadi meskipun R-nya itu diperbesar, kalau I-nya juga besar ya. Nah, dia bisa berubah gayanya ya, F-nya ya. Nah, maka kalau dalam hal ini berarti lebih dominan pengaruh I-nya ya. Nah, ini dibandingkan dengan R-nya ya. Jadi karena I-nya ini berubah drastis ya. Jadi kalau ini misalkan hanya setengah ya, nah ini bisa jadi 3/2 ya. Nah, bisa teman-teman hitung ya. Pakai rumus I sama dengan sigma MR kuadrat ya. Jadi dari setiap massa ini dihitung dikalikan dengan R kuadratnya ya. Nah, bisa bahkan lebih dari 3/2 ya. Nah, jadi pengaruh I yang besar itu mengabaikan pengaruh jari-jarinya ya. Nah, sehingga kalau dia di apa namanya di ujung seperti ini, dia lebih berat ya diputarnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman jawabannya ya. Oke. Nah, ini tadi sudah terjawab ya. Jika torsi sebanding dengan lengan torsi, jadi semakin panjang lengan torsinya semakin enteng gayanya. Mengapa alat-alat seperti kunci Inggris, tang dan sebagainya tidak dibuat panjang saja lengan torsinya ya? Karena masalah biaya ya. Material yang dibutuhkan semakin banyak, harganya semakin mahal ya. Teman-teman kalau nyari yang panjang ya juga ada ya. Nah, tapi untuk apa gitu ya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah kita memahami konsep torsi ya, nah kita berikutnya ada gerak menggelinding ya atau rolling ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, jadi gerak rolling ini, menggelinding ini di beberapa buku itu berguling ya, tapi lebih tepatnya menggelinding sebenarnya, bukan berguling ya. Nah, gerak menggelinding itu adalah gabungan dari gerak rotasi ya dan gerak translasi. Nah, ini kita lihat secara vektor ya. Jadi kalau gerak rotasi ini searah jarum jam misalkan, nah ini punya kecepatan center of mass ini ya, Vcom ya yang sama ya. Nah, jadi kecepatan di ujung ya dengan kecepatan di sini itu sama ya. Nah, kalau yang di bawah itu min karena arahnya ke kiri, kalau yang ini di atas plus karena arahnya ke kanan ya. Nah, kemudian ada gerak translasi ya. Nah, ke kanan ya ini ya, pos plus pos itu semua. Nah, gerak menggelinding itu gabungan dari gerak rotasi dan gerak translasi, teman-teman ya. Maka yang di bawah ini saling meniadakan, min V plus V sama dengan 0 ya. Yang di atas, V plus V sama dengan 2. Itulah kenapa gerak menggelinding kalau kita potret ya, yang di atas itu kabur, teman-teman ya, atau buram ya. Karena dia lebih cepat ya 2V dibandingkan dengan yang di bawah. Yang di bawah kalau kita potret seolah-olah dia tidak bergerak ya, karena V-nya sama dengan 0 ya. Nah, tapi yang di atas itu bisa buram ya, karena kecepatannya 2 kalinya ya, 2V. Nah, suatu benda dikatakan bergerak
pure rolling ya, pure rolling atau gerak menggelinding sempurna ya. Kalau dia dalam satu putaran penuh, dia menempuh keliling dari eh, putarannya ya, atau keliling dari lingkarannya, besarnya 2πr ya. Jadi kalau misalkan benda itu bergerak dalam satu putaran penuh ya, dari titik sini kembali lagi ke titik sini, itu besarnya 2πr, maka itu disebut dengan gerak menggelinding sempurna ya, gerak menggelinding murni ya, atau pure rolling ya. Nah, gerak menggelinding ini juga punya energi kinetik ya. Karena dia gabungan dari rotasi dan translasi, maka energi kinetiknya ada energi kinetik rotasi ya, setengah I kom ini center of mass ya, dan gerak energi kinetik translasi teman-teman ya. Jadi energi kinetik pada gerak menggelinding itu adalah gabungan dari kinetik rotasi dan kinetik translasi. Nah, sekarang kita akan masuk di pertanyaan ini ya. Nah, ada dua silinder ini ya, masanya sama. Katakanlah 1 kilo yang kiri, yang kanan juga 1 kilo. Panjangnya juga sama ya. Ini katakanlah 20 cm, ini juga 20 cm ya. Nah, tapi yang berbeda jari-jarinya. Ini katakanlah jari-jarinya 10, ini jari-jarinya 5. Nah, menurut Mas Mbak, ketika silinder A dan silinder B ini saya gelindingkan dari atas sini ya, berbarengan gitu ya, dilombakan gitu ya, mana yang akan nyampe duluan Mas Mbak ya? Silinder A atau silinder B? Nah, coba semuanya berpartisipasi di kolom komentar, ketikkan ya. Silinder mana yang akan sampai duluan? Silinder A atau silinder B? Oke, ada yang jawab sama-sama nyampenya ya, nggak ada pemenang, nggak ada yang kalah. Silinder A ya, silinder A. Oke, nggak ada yang jawab silinder B teman-teman. Siapa tahu teman-teman ingin anti mainstream ya. Nah, oke, kita bahas ya. Nah, silinder mana yang akan nyampe duluan ya? Nah, kita modelkan ini ya. Jadi dalam gerak ini ya, teman-teman. Nah, kita satu persatu ini kita zoom. Nah, kita modelkan gayanya ya. Nah, ada gaya berat di sini ya, W ya, FG atau W ya. Nah, sehingga ini adalah W cos theta. Ini ada FG sin theta, jadi FG sama dengan W ya. Force of gravitation ya, sama dengan gaya berat ya. Nah, ada F G cos theta, ini ada F G sin theta, ada gaya normal dan ada gaya gesek ya. F ya. Nah, dari sini kemudian ya bisa kita jabarkan dalam rumusnya ya. Nah, bahwa gaya gesek ini dia bisa memutar ya. Jadi kalau gaya geseknya 0, dia nggak akan jalan ya. Dia akan selip istilahnya ya. Nah, atau kalau gaya geseknya sangat tinggi, dia bukannya berotasi tapi translasi ya. Nah, oh, selip itu kalau dia gaya geseknya sangat tinggi ya. Jadi kalau F-nya itu sangat tinggi ya, nah dia bisa selip ya, nggak berputar, tapi dia bergerak ke bawah gitu ya, gerak translasi murni. Atau sebaliknya, kalau Fs-nya sangat rendah mendekati 0, dia bisa tergelincir ya. Ini slip, ini slipping, ini skidding ya, bahasa Inggrisnya ya. Nah, selip dan tergelincir. Nah, maka syaratnya itu Fs-nya yang nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah lah ya. Nah, ada nilai gaya geseknya. Dan gaya gesek ini bisa menyebabkan objek itu berputar ya. Maka kemudian F itu kan sama dengan tau itu sama dengan FR tadi ya. Nah, F-nya adalah gaya geseknya, R-nya itu adalah jari-jarinya ya. Itu sama dengan IA ya. I ini adalah massa inersia dari silindernya ya. Momen inersia dari silindernya. Kemudian ini adalah percepatan
anguler ya, percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu adalah eh, A biasa dibagi dengan R, teman-teman ya. Nah, itu adalah percepatan sudut. Maka ini nanti kita masukkan nih. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa sigma F sama dengan M kalikan A ya. Maka karena dia arahnya ke kiri ya, maka MG sin theta min Fs ya sama dengan MA ya. Nah, kita masukkan MA-nya, kemudian MG sin theta. Nah, masukkan Fs-nya. Berdasarkan ini ya, Fs itu sama dengan I, nah, alfa per R ya. Nah, alfanya tadi adalah A per R. Berarti sama dengan I A per R kuadrat ya. Maka kita dapatkan bahwa MA sama dengan MG sin theta min IA per R kuadrat ya. Nah, berikutnya, nah ini kita cari percepatannya ya. Nah, karena kan kalau dia percepatannya tinggi kan S sama dengan atau yang lebih cepat yang nyampe duluan ya, yang paling cepat ya, VT sama dengan V0 plus AS kan ya. Jadi semakin cepat, semakin besar percepatannya, maka kecepatannya juga akan semakin tinggi sehingga dia akan nyampe duluan gitu ya. Maka kita perlu cari percepatannya. Nah, ini kita kelompokkan A-nya, pindahkan ke kiri ya. Nah, menjadi MA plus IA per R kuadrat. A-nya kita keluarkan, jadi seperti ini ya. Sama dengan MG sin theta. Sehingga A-nya bisa kita peroleh MR kuadrat G sin theta per MR kuadrat plus I. Ya. Di mana I ini adalah momen inersia. Kalau silinder tadi momen inersianya berapa Mas Mbak? Setengah MR kuadrat ya. Nah, kita masukkan. Jadi A sama dengan MR kuadrat G sin theta per MR kuadrat tambahkan setengah MR kuadrat ya. Nah, ini diganti tadi dengan silinder ya, setengah MR kuadrat. Maka ada MR kuadratnya semua nih, bisa kita keluarkan MR kuadratnya ya. G sin theta, nah plus 3/2 ya. Nah, 1 tambahkan setengah 3/2 MR kuadrat kita coret ya. Maka A-nya sama dengan 2/3 G sin theta. Jadi berdasarkan ini, percepatan ya pada silinder tadi itu tidak dipengaruhi oleh massa maupun jari-jari ya. Nah, jadi keduanya keduanya itu harusnya akan tiba secara bersamaan ya. Jadi nggak ada pemenang, nggak ada yang kalah ya. Jadi baik silinder A maupun silinder B itu akan tiba bersamaan ya. Nah, masa sih Pak? Mana buktinya? Nah, kita akan tonton ya. Nah, tidak hanya berbeda jari-jari ya, masanya pun berbeda ya. Misalkan silinder A itu 10 kilo ya, silinder B itu 1 kilo, nah itu juga akan tiba secara bersamaan juga teman-teman ya, mind blowing ya. Nah, nggak masuk akal ya. Nah, itulah fisika ya, kadang tidak masuk akal ya. Karena ternyata setelah kita hitung A-nya, M dan R-nya itu saling meniadakan teman-teman ya. Nah, ada video yang bagus ya. Nah, nah ini kalau silindernya pejal ya, setengah MR kuadrat. Nah, kalau hollow itu kan tadi berapa momen inersianya teman-teman? Oh ini nggak ada ya. Kalau hollow itu 2/5 ya. Nah, kalau hollow, coba inersia of hollow cylinder ya. Nah, inersia moment of hollow cylinder ya. Atau silinder kosong ya. Nah, momen inersianya adalah ini setengah MR kuadrat ya. Kalau yang hollow adalah MR kuadrat teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa masukkan ke tadi ya. Jadi kalau tadi ini itu adalah kok hilang? Oke. Nah, ini adalah silinder pejal ya. Ini adalah silinder pejal.
hollow tadi adalah mr kuadrat ya. Maka kita ganti nih menjadi mr kuadrat G sin theta per mr kuadrat plus mr kuadrat ya. Nah, atau sama dengan setengah ya. Setengah G sin theta. Lebih besar mana teman-teman? 2/3 G sin theta atau setengah G sin theta? Kalau ini kita jadikan 1/6 ya, itu adalah 6/4 ya, 4/6. Kalau ini adalah 3/6 ya. Jadi lebih besar yang pejal ya. Maka nanti kalau dilombakan ya antara silinder pejal dengan silinder yang hollow ya, maka lebih menang yang silinder pejal ya. Nah, oke, kita akan nonton film ya. Nah, pembuktian eksperimennya teman-teman ya. Teman-teman bisa So what membuktikan is sendiri ClickUp? ya ClickUp nanti ya. is an all Oke. Nah, ini ya. all-in-one productivity software where you can manage everything and anything. that has a very small Ini ya. Masuk ya suaranya ya. Oke. radius compared to Ini ada sama-sama pejal ya. Yang ini kecil jari-jarinya, yang ini besar ya. Nah, ini salah satu profesor di MIT teman-teman ya. Massachusetts Institute of Technology ya. Prof. Walter Lewin. Nah, ini adalah salah satu profesor favorit saya ya. Masih hidup orangnya ya. this one. This is a small aluminum rod. Maybe you can see it here. Television. This is way more heavy. Nah, ini. Jadi yang tentu yang jari-jarinya lebih besar itu lebih berat ya. Or 30 times heavier. Should make no difference. As 30 long as kali lebih berat ya. solid. Nah, Should make no difference. No winner, no loser. Radii are different. Masses are ini different. coba ya. Ini dilombakan ya. Should make no difference. Sesuai dengan teori harusnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah ya. Sama-sama bersama nyampenya ya. Okay. There we start the race. 3, 2, 1, 0. And they hit the bottom at the same time. But now, Sama ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. okay. There we start the race. 3, 2, 1, 0. And they hit the Nyampenya bottom bersamaan at the ya. same time. But Nah, now, tadi ada yang jawab sama itu tadi DM ya. Itu bagus ya intuisinya ya. here I have Nah, hollow ini one. ada yang bolong ya. Nah, sama yang pejal. Berdasarkan perhitungan tadi harusnya yang pejal menang ya. Nah, ini dibuktikan ya. Believe it that it's hollow. So now all the mass is at the circumference. And now it takes more time. Now the acceleration, as you will see, is half times g sine beta. In the other case, it was 2/3. And you may want to think about it tonight. Why this one takes more? It has to do, of course, with the moment of inertia. But again, it's independent of mass, radius, and length. So it's purely a matter of geometry. This one is going to be the loser. And this one, regardless of mass or length, is going to be the winner. You see them? One is hollow, one is not. This is very light, this is very heavy. I'll put the hollow one on your side. Three, two, 1, 0. Nah, itu ya. The hollow one lost and even fell on the floor. Yeah, I find these things always quite amazing Oke. that nature works this way. Oke, nah itu adalah cara kerja alam semesta, teman-teman ya. Nah, seolah-olah nggak masuk akal ya. Kok bisa ya? Tadi beda massa, beda jari-jari, tapi strukturnya sama, kok bisa nyampenya barengan ya? Padahal kan secara logika harusnya silinder A yang nyampe duluan, tapi ternyata tidak, teman-teman ya. Nah, ini kalau dianalogikan dalam kehidupan ya. Jadi segala sesuatu, momen inersia itu ibarat jati diri teman-teman ya.
Nah, jadi momen inersia itu adalah jati diri ya. Nah, kekayaan ya, pertemanan, status sosial ya, itu ibarat masa ya, jari-jari panjang ya. Nah, jadi ini tidak akan mengubah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dilombakan ya, dua kehidupan ya, nah jati dirinya sama ya, tapi beda kekayaan, pertemanan, status sosial. Nah, ini bisa jadi finishnya barengan juga, nggak ada bedanya. Kecuali teman-teman beda jati dirinya tadi ya, beda momen inersianya ya. Dan bisa jadi jati dirinya yang beda meskipun dia mungkin masih kurang ya, pertemanannya dikit, statusnya masih rendah, itu bisa lebih sukses ya. Nah, kalau jati dirinya lebih baik yang momen inersianya tadi ya. Nah, misalnya tadi yang pejal meskipun kecil ya, nah yang pejal kecil dilombakan dengan yang holo ya, yang kopong tapi besar. Nah, itu tetap akan menang yang pejal, teman-teman ya. Nah, ketika itu dilombakan, maka pentingnya teman-teman ya untuk menemukan ya identitas jati diri teman-teman dan mengupgrade ya nilai-nilai di diri teman-teman ya. Karena kalau yang ini ya, itu hanyalah sementara semua ya. Nah, nggak ada pengaruhnya dalam kebahagiaan lah, kebahagiaan hidup ya. Nah, itulah kenapa banyak kita menjumpai ya yang sudah kaya itu ya belum tentu bahagia ya. Atau yang temannya banyak, nah itu belum tentu bahagia ya. Nah, kebahagiaan itu siapa yang tiba duluan ini ya. Nah, jadi kalau dicocok logikan ya dengan kehidupan itu kira-kira seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah tadi kita membahas apa namanya torsi dan juga kaitannya dengan gerak menggelinding ya. Nah, terakhir itu berkaitan dengan hukum kedua Newton ya. Nah, ini ada padanannya ya. Jadi kalau di translasi itu F ya, di rotasi itu torsi ya. Dan hampir konversi dari translasi ke rotasi itu dikalikan dengan R ya. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau di rotasi itu ada theta, nah itu perlu diubah dalam bentuk radiannya ya. Nah, banyak mahasiswa yang salah di sini ya. Dia masih menggunakan 30 derajat misalkan. Padahal 30 derajat itu berapa radian teman-teman ya? Nah, kan 180 derajat itu setengah radian ya. Nah, 30 derajat itu berarti 130 bagi 6 ya, 1/12 radian ya. Nah, dan seterusnya. Jadi, kalau dalam mengkonveksi gerak translasi rotasi itu perlu diubah dalam radian ya, kalau melibatkan theta. Nah, sama dengan hukum kekekalan momentum sudut ya. Nah, ada juga hukum kekekalan momentum anguler ya. Nah, ini menyatakan bahwa eh, momentum anguler sebelum waktu T itu akan sama dengan setelah waktu T ya. Itulah kenapa ini ya. Nah, ini inersianya besar, kemudian rotasinya kecil ya. Nah, ini sebaliknya. Inersianya kecil, rotasinya besar ya. Karena akan saling kekal begitu, teman-teman ya. Nah, itulah kenapa apa penari balet ya, kalau dia ingin berputar dengan cepat, dia harus menelungkupkan tangannya ya. Nah, karena dia bisa menghasilkan kecepatan anguler yang besar ya dibanding kalau dia ingin pelan ya, dia perlu melebarkan tangannya ya. Nah, itu adalah contoh dari hukum kekekalan momentum angular. Oke, itu materi kita pada pertemuan 7 ini. Eh, Nanti di UTS ada beberapa soal satu soal yang keluar ya terkait dengan gerak dinamika rotasi ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kita UTS-nya tanggal berapa teman-teman ya? Ada yang sudah lihat? Tanggal 3 Oktober ya. Berarti hari Senin ya? Hari apa itu 3 Oktober? Tanggal 3 Oktober. Hari Kamis ya. Hari Kamis minggu depan ya. Ya, silakan semangat belajarnya. Oke, demikian untuk kelas kita pada pertemuan 7 ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup.
Oke, eh, belum ada ya. Belum ada. Nanti ada tugas terakhir ya dari saya. Eh, kemudian ya banyak ya. Silakan teman-teman kalau misalkan belum suka fisika ya bisa nonton video-videonya dari Walter Lewin ya. Ada banyak sekali ya. Nah, jadi yang di follow itu jangan Atta Halilintar ya. Kemudian apa namanya YouTuber-YouTuber ya. Follow juga yang channel edukasi nih ya, Walter Lewin dan lain sebagainya ya. Nah ini banyak videonya. Yang paling mengesankan itu yang Take your seats. ini ya, kelas lecture ya. Nah sebelum beliau pensiun gitu ya. Ini adalah kuliah terakhirnya beliau gitu ya. Nah ini teman-teman bisa nonton seru sekali ya. Nah, oke, ada pertanyaan teman-teman? Terakhir dari saya ya, ingat kata Elon Musk ya. Elon Musk pernah berkata di wawancaranya ya. Nah ini, Diundi yuk, Bun. Wah, masih wangi. Aku pakai Downy. Aku juga pakai pewangi. Downy dengan teknologi parfum. Wanginya nempel terus di baju. Downy, keharuman tiada tara. ini ya. Jadi ditanyakan apa pesan Elon Musk bagi anak muda ya. They solved it. They know the little details. And the people that pretended to solve the problem, What was your challenge in life, there's a lot of feedback loop. People, how you, why you made them. Story of your life. Question: 10%, and you get everything just right. Bentar-bentar. Pada menit berapa saya kok nyatet ya menitnya. Nah ini ada pesan menarik ya dari Elon Musk, ya, Elon Musk ya. Yang kalau teman-teman cek ya backgroundnya S1-nya fisika ya. Nah oke nih. Nah oke ini videonya. have an advice to the young people globally who Jika want to kamu be punya nasihat ya ke anak muda yang ingin menjadi Elon Musk ya. like Elon Musk, what's your advice? Apa nasihat kamu terhadap anak muda tersebut ya? I think that probably they shouldn't want to be. You? I think it sounds better than it is. Okay. Yeah, it's not as much fun being me as you'd think. I don't know. You don't think so? No. There's definitely, it could be worse for sure, but it's. I'm not sure I would. I'm not sure I want to be me. Okay. But if you know, I think advice. I mean, if you want. Ya, pesannya ya untuk membuat suatu kemajuan dalam sesuatu ya. To make progress in things, I think that the best analytical framework for understanding the future is physics. I'd recommend studying the thinking process Jadi Elon around Musk physics. merekomendasikan untuk berpikir ya secara fisika teman-teman ya. Not the equations. I mean, the equations certainly they're helpful, but the way of thinking in physics is it's the best framework for understanding things that are counterintuitive. And you know, always taking the position Nah, that intinya adalah kalau teman-teman mendengarkan nasihat Elon Musk ya. Nah, Elon Musk
pelajarilah fisika teman-teman ya. Nah, dan semoga teman-teman sukses ya studi di teknik nuklirnya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan selama 7 pekan ini ya mengajar fisika dasar di teman-teman. Kita jumpa di apa namanya, nggak ada kuliah berikutnya ya karena saya nggak ada lagi ngajar teknik nuklir ya, hanya fisika dasar saja. Oke, kita jumpa di kesempatan-kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.